Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Moel. Berikut sebuah film Kungfu Jungle tahun 2014. Gimana kisahnya? Langsung saja siapkan kopi, duduk manis, selamat menonton, dan inilah kisah. Dimulai dari sebuah TKP tempat kejadian perkara, di mana kita akan diperlihatkan seorang detektif kepolisian bernama Lok Gyeon Sun. Kita panggil saja Ibu Yuni. Para ahli forensik pun mengatakan jika korban terdapat luka memar di sekujur tubuhnya. Namun yang membuat aneh adalah luka memar bukan diakibatkan oleh benda tajam atau tumpul, melainkan karena pukulan yang artinya menggunakan tangan kosong. 死亡時間應該係凌晨2點半左右，肋骨同胸骨咧都有骨折嘅現象，下顎脫臼，頭部有骨碎嘅現象。其實佢嘅頸骨同埋氣管都已經全部斷線。 Dan ini adalah sebuah penjara yang di situ terdapat sang tokoh utama kita bernama Donnie Yen, sedang bersama seniornya yang masuk penjara gara-gara membunuh kekasih putrinya yang karena melakukan tindakan pelecehan. Dan om-om ini tipikal orang yang mempunyai kesabaran setipis tisu. Hal tersebut terlihat ketika seorang bos gangster bersama dengan anak buahnya meminta agar mereka berdua untuk pindah kursi, dan Donnie berusaha untuk meredam emosi si om tersebut agar tidak terjadi keributan. 行啦！唔好意思啊，海哥，走啦，走啦 ，sorry， 睇報紙啦。 Saat itulah muncul berita ada pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku tangan kosong, berikut dengan Ibu Yuni yang ditunjuk sebagai pemimpin kasus ini, yang dimana Donnie nampaknya tahu siapa itu pelakunya, dan hal tersebut dibuktikan ketika Donnie meminta pada sipir penjaga agar ia bisa bertemu dengan Ibu Yuni. 我要揾重案組陸元森，使唔使順便幫你買埋奶茶同西多士咁啊？ Donnie yang merasa diacuhkan oleh sipir atas permintaannya tersebut, yang selama ini Donnie berkelakuan baik, ramah, tidak sombong, tiba-tiba mendatangi kepala gangster dan menghajarnya tanpa ampun untuk mendapatkan simpati dari para penjaga penjara tersebut. Akhirnya datanglah Ibu Yuni untuk menemui Donnie yang langsung menanyakan perihal informasi pelaku yang sangat meresahkan ini. 下次你可唔可以幫我買17條煙仔，俾我打傷咗個17個人啊？你一定會再翻嚟。你點知？如果要比武分勝負，係唔會攞人命。 Setelah ditanya, ternyata Donnie juga masih kurang paham dengan si pelaku. Namun menurut Donnie, pelaku bukanlah orang yang ingin merampas hak orang lain, melainkan ia murni melakukan hal tersebut untuk membunuh si korban, yang ternyata dia adalah ahli kungfu juga. Yang inti dari pertemuan tersebut, Donnie ingin agar Bu Yuni mau melibatkan dia dalam kasus ini. Karena ucapan Donnie kurang meyakinkan, Bu Yuni memilih pergi begitu saja. Namun sebelum pergi itulah Donnie menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang akan menjadi korban berikutnya. 通正廷、譚京堯、曹子安、阮清。幫我湊晒呢8個人資料出嚟。8個？連埋夏侯武。 Di tempat lain kita akan melihat seorang ahli kungfu yang dijuluki si tendangan yang berprofesi sebagai seniman kontemporer, di mana ia sedang didatangi oleh pria misterius yang menantang untuk duel. Yang menarik adalah pria tersebut merupakan si pelaku pembunuhan yang ada di awal tadi. 今日，计匪高下。
Ia adalah Fung Yushu yang mempunyai ambisi ingin mengalahkan semua ahli kungfu yang berada di dunia ini, yang meski memiliki cacat dari lahir, yakni mempunyai kaki panjang sebelah, namun ia mampu menandingi jurus si tendangan, bahkan mampu untuk mengalahkannya. 對腳一長一短，天生殘缺，竟然可以將腿翻。Ternyata tekad Fung bukanlah hanya isapan jempol semata, dan kini ia mendatangi ahli kungfu yang ketiga, yakni si ahli kuncian. Dan lagi-lagi Fung mampu mengalahkan dengan jurus yang dipakai untuk membunuh semua target-targetnya. Faktanya dua ahli kungfu yang pernah disebutkan oleh Doni saat itu kini sudah menjadi korban, dan Bu Yuni langsung mendatangi Doni untuk bergabung dengan timnya. Lantas di perjalanan ia bertanya mengenai barang atau semacam benda menyerupai burung walet yang ditinggalkan oleh si pelaku di setiap tubuh para korban-korbannya. 你點睇啊？唔知喎，似乎係跟住一個功夫口訣，先拳後腿。 Saat tiba di TKP ahli kuncian, Doni benar-benar sangat terpukul melihat korbannya yang ternyata ketiga korban tersebut merupakan teman Doni sesama penggiat seni bela diri, saling mengenal satu sama lain, yang pada saat itulah Doni melihat si pelaku yakni si Fung sedang berada di atas gedung. Lantas Doni langsung mengejar tanpa menghiraukan yang lainnya. Dan ya, ternyata Fung memang tidak bisa dianggap sebelah mata, yang ternyata Fung mampu untuk melompat dari satu gedung ke gedung yang lainnya, yang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh sang Doni sekalipun. Terlihat Doni agak ragu untuk melompatnya. Beralih ke Doni yang pergi ke kampung halamannya untuk menemui kekasih pujaan hatinya yang bernama Xing Ying, yang merasa kesal sekaligus senang karena sudah lama tidak bisa jumpa, dan kini saat Xing Ying mulai melupakan, ujuk-ujuk datang lagi si Aak Doni tersebut. Cihui! Setelah Doni memberikan sesuatu pada Xing Ying, barulah Doni bercerita dengan apa yang ia alami dan apa yang sedang ia cari. Xing Ying lantas membawa Doni ke tempat pensiunan kungfu bermaksud untuk menanyakan apa itu arti simbol burung walet yang dipergunakan oleh si pelaku. Dan akhirnya terbongkar sudah apa itu arti dari simbol burung walet, yang artinya adalah simbol pencapaian pada zaman dinasti Ming. Sehingga simbol burung walet yang ditinggalkan oleh si pelaku bisa jadi adalah simbol pencapaian atau keberhasilannya si pelaku untuk membunuh ahli kungfu yang menjadi targetnya. Nah, saat itulah sang senior kungfu akhirnya buka suara tentang seorang yang memiliki kaki pincang yang kurang lebih 6 tahun silam menantangnya untuk berduel. Namun karena sang senior sedang dalam kondisi sakit, pertarungan pun batal dilakukan. Akan tetapi sang senior masih ingat betul di mana alamat orang itu tinggal. 我幫你揾到兇手嘅線索。 Tak menyia-nyiakan waktu, Doni dan Yuni langsung meluncur ke lokasi. Namun tak ditemukan tanda-tanda bahwa Fung atau istri ada di sana. Hanya dijumpai beberapa alat latihan kungfu yang kondisinya sendiri sudah mulai usang. Yang itu tandanya bahwa Fung benar-benar sungguh ingin jadi yang terbaik.
佢老婆。佢將佢嘅缺陷變成無懈可擊。 Dan diperoleh informasi dari ibu kontrakan bahwa istri Fung sebenarnya sedang sakit kanker, tapi anehnya Fung tidak pernah membawa istrinya untuk berobat. Akan tetapi malah dia sibuk dengan latihan kungfu yang sempat suatu hari si ibu kontrakan melihat jika Fung sedang berlatih menggunakan garam laut yang dibalurin ke seluruh tubuhnya hingga berdarah, yang menurut Doni ini adalah metode kuno agar kulit kebal terhadap pukulan. 喺度練功係一種好原始嘅練功方法。呢個就係殺人動機。與天下群雄爭鋒。Madam啊，呢邊邊檢有料到啊！我問過大陸啲邊檢人員，佢哋3個月前離開咗佛山，落咗香港，之後就再冇其他記錄。呢個人過關都咁小心，刻意唔俾人知。 Lantas Doni mengantarkan Xingying ke padepokan yang ternyata Xingying ini adalah anak dari seorang ahli pedang tersohor, yang karena Yuni membutuhkan bantuan Xingying untuk keperluan penyelidikan, akhirnya Xingying pun bergabung dalam penyelidikan kasus tersebut. 我代表警方請你翻去香港協助調查，我帶埋你師妹翻去，等你可以專心幫我破案。咁你認為風於修下一個目標係邊個？係陳百光啦，佢嘅刀法花如閃。 Setelah tinju dan tendangan, tentunya si pelaku kini mengincar ahli senjata, yang pada akhirnya mereka kini menemui seorang ahli senjata yang sangat terkenal di Asia, yang kini sudah tua dan hanya berjualan seadanya di pinggir jalan. 揸鑊鏟嗰個就係你所講嘅兵器大師啊！ 佢當年一支齊眉。錢師妹，試下啲手勢啊！好啊，阿武，陳兄，好耐冇見。係咧，阿武啊，上次你打贏我咧，係幾耐之前嘅事啊？ Yang pada saat ditanya, apakah kini beliau ini masih aktif di dunia perkungfuan, beliau menjawab jika kini perguruannya dipimpin oleh salah satu murid terbaiknya bernama Ricky, yang merupakan statement terkenal di Cina. 監管我交咗俾佢咯，好少翻。 Akhirnya Fung pun berhasil menemui Ricky pada saat sedang syuting, dan Ricky tidak ada pilihan lain lagi selain menerima tantangan dari seorang Fung yang pincang ini. Fung Yixiu, hao jiao. Dan Ricky berhasil menunjukkan bahwa dia adalah ahli senjata paling hebat se-Asia. Ketika dengan mudahnya bisa membuat Fung merasa kewalahan, namun ironisnya ialah Fung yang mempunyai tekad dan fisik yang lebih kuat, hanya dengan karter pemotong kertas saja, Fung mampu membuat Ricky tak berdaya dan tewas di tangannya. Kematian Ricky tentunya membuat gempar jagat hiburan, sehingga Bu Yuni dan tim didesak oleh atasannya agar segera menemukan siapa pelakunya. Tak lama Fung pun mengejutkan Bu Yuni dan polisi yang ada di sana tatkala ia menelepon dan meminta agar Doni mau menerima tantangannya, yang apabila tidak maka Fung akan menyakiti orang yang dia sayangi. 我是风一休，找夏侯，你能出来？ 是不是应该谢谢我？如果你想逃出来，监狱根本就管不住你。我希望看到一个巅峰的你，你最心爱的人死了，你唯一能阻止我的方法就是杀了我。 Nah, telepon barusan membuat Yuni bertanya-tanya apakah sebelumnya Doni ini pernah mengenal Fung, yang pada saat ditanya, Doni malah pergi begitu saja, yang hal tersebut membuat Bu Yuni makin curiga jika Doni sedang menyembunyikan sesuatu. 夏侯武過去嗰3年，所有電話記錄、訪客 record 同埋書信來往，我曾經說過，你唯一能阻止我的方法。 Penyelidikan Yuni dan tim akhirnya menemukan alamat rumah si pelaku berdasarkan garam yang dipakai latihan oleh si Fung, yang ternyata sama garamnya dengan pesisir pantai dekat rumah neneknya. 海生外婆喺大澳有間屋，精密驗出嚟嘅海鹽亦都同環境吻合。我哋嘅責任只係拘捕佢。
Setelah tiba di lokasi, Fung ternyata tidak ada di tempat. Namun setelah melihat kondisi rumahnya, sepertinya Fung sedang keluar rumah sebentar karena di situ terlihat masih ada guci abu jasad mendiang istrinya. Hingga tim lantas memasang beberapa kamera CCTV untuk memantau kedatangan si Fung. 骨灰仲喺度，他嘅隨時會翻嚟，我哋要重新部署。風於修屋企方圓1公里係行動範圍，狗仔隊喺範圍外間，現場有好多掩護，好多小路，亦都好近民居。 Saat itulah Xing Ying memasangkan gelang ke tangan Doni sebagai tanda bahwa Doni tidak boleh lagi untuk membunuh orang agar Doni tidak lagi masuk penjara, yang dimana mereka semua memutuskan untuk bermalam di sana karena Fung tidak kunjung datang. 以後可以約束你嘅拳頭，幫你控制自己。 Keesokan paginya, Fung akhirnya muncul juga dan kita akan diperlihatkan video saat Fung mencekik leher istrinya sendiri dengan alasan tidak tega melihat orang yang ia sayangi sakit-sakitan. Padahal kan bisa dibawa untuk berobat. Fung saja yang malas untuk bekerja, yang hanya mementingkan ambisi dan dirinya sendiri daripada istrinya. Goblok itu namanya. Yuni dan tim pun tiba-tiba dibuat gaduh karena Fung tiba-tiba saja menghilang dari tangkapan kamera. Saat para polisi sedang menyebar untuk mencarinya, pusat baru saja mendapatkan bukti baru tentang keterlibatan Doni dalam kasus ini, yaitu rekaman CCTV saat Fung menjenguk Doni di penjara. Dan entah apa yang sedang disembunyikan oleh Doni, ia berhasil mengunci Yuni di dalam sebuah ruangan agar dia bisa menyelamatkan Xing Ying yang sedang dalam bahaya. Dan benar saja, Xing Ying sok-sokan ingin menantang Fung untuk bertarung yang hanya dengan bermodalkan pedang warisan ayahnya. 你唔使知傷害我師兄。需要增援。 Alhasil, Xing Ying pun terkapar tepat pada saat Doni tiba di sana, dan Fung pun mampu membuat polisi yang berada di luar kewalahan hanya demi untuk mengambil abu jasad mendiang istrinya. ABC team 收唔收到？所有 staff 收唔收到？收唔收到？ Dan ya, Doni berhasil menghadang Fung hingga gucinya pecah, hingga mereka harus terjun ke dalam air, dengan Yuni yang nampaknya sedang menuju ke sana akan tetapi... Akhirnya Fung berhasil kabur, Xing Ying dibawa tim medis dan Yuni gagal melaksanakan operasinya. Sementara Doni yang kabur juga pun akhirnya menceritakan jika dia sudah tahu nama si pelaku yang sebenarnya, yang dimana ia pernah dijenguk di penjara. Namun besukan tersebut bukanlah besukan pada umumnya, melainkan sebuah tantangan atau ancaman. Jika Doni tidak segera keluar dari penjara, maka orang yang ia sayangi akan celaka. 出嚟完全為咗我師妹。我以為幫你哋揾到風之修，我師妹就會佢係最重要嘅。Nah, jika Doni dari awal jujur tentang pelaku yang sebenarnya, maka Yuni tidak melibatkan Doni. Dari sinilah Doni memilih untuk berbohong agar dia bisa keluar dari penjara dan bisa melindungi orang yang ia sayangi. 我知道你識得佢，點解你頭先唔話我知？我點諗到？ 其實我間接幫緊一個殺人犯。你而家同警方合作就得㗎啦，你唔使自責。為咗我，唔好出手。 Sadar bahwasanya Doni akan mendatangi Fung sendirian, maka Yuni mendatangi TKP untuk mencari petunjuk yang barangkali akan ada korban berikutnya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Yuni mengetahui bahwa target berikutnya yaitu seorang ahli kungfu yang kini berprofesi sebagai sopir truk.
Dan ya, akhirnya mereka berdua bertemu di tengah jalan tol untuk melakukan pertarungan bebas ini. Yang dimana Fung heran dengan si Donnie yang selama 3 tahun di dalam penjara tidak kabur. Yang padahal Fung tahu betul jika Donnie mau melakukannya, maka itu adalah hal yang mudah bagi Donnie untuk keluar dari penjara. Sekaligus hal tersebut membuktikan bahwa ahli kungfu nomor 1 se-Asia yang menguasai seluruh jurus-jurus kungfu yaitu Donnie. Disinilah kita yang merasa puas ketika melihat Fung tak berdaya. Terlihat serangan Donnie tak mampu ditepis oleh Fung. Bahkan ketika Fung nyaris tertabrak, Donnie langsung menarik Fung agar pertarungan ini akan tetap berlanjut. Di tempat lain, Yuni menuju ke lokasi pertarungan, berupaya untuk mencegah Donnie membunuh si pelaku, yang dimana Yuni kesulitan untuk menghubungi pusat. Alhasil Yuni harus bergerak sendiri tanpa pasukannya. Kembali lagi ke Donnie dan Fung yang kini menggunakan batang bambu untuk saling serang. Yang terlihat Donnie seperti kelelahan, beda dengan Fung yang wajar saja karena Donnie sudah 3 tahun di dalam penjara tanpa melakukan latihan. Berbeda dengan Fung yang berusaha keras latihan hanya untuk mengalahkan Donnie dalam pertarungan terakhir ini. Dalam momen ini Fung yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini menjadi bulan-bulanan Donnie hingga sampai berdarah-darah, dan Donnie mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Akan tetapi Donnie yang sudah berjanji pada Xing Ying tidak akan membunuh lagi, maka Donnie menyia-nyiakan kesempatan ini hingga ia susah sendiri ketika ia terjebak di bawah kolong truk yang lalu lalang di jalan tol tersebut. Saat Donnie pingsan inilah kita akan melihat Fung yang tidak menjunjung tinggi sportivitas sebagai petarung, yang bahwasannya ambisi dan keinginannya itu tidak didasari oleh sifat ahli bela diri pada umumnya. Terbukti Fung berniat membunuh Donnie pada saat Donnie belum sadar dari pingsannya, yang ketika Fung ingin melakukannya, tiba-tiba Fung Isao, Gaigou Sansao. Dan ya, akhirnya Fung harus tewas di tangan Yuni, yang dimana cita-cita dan keinginannya ingin menjadi yang terbaik harus kandas benar-benar di tengah jalan yang sebenarnya. Hamo, Hamo. 3 bulan berikutnya, Donnie terlihat kembali lagi ke penjara, namun kini Donnie mendapatkan respek dari seluruh napi yang ada di sana. Kini Donnie sudah menikah dengan Xing Ying dan mendirikan padepokan bela diri sebagai cikal bakal untuk melestarikan seni bela diri kungfu. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.